Kita ke informasi lain, sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2015 hingga 2023 dengan terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mendengarkan keterangan dua saksi mantan petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero, Hanung Budia, dan mantan Direktur Logistik PT Pertamina, Alfian Nasution. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi menjelaskan teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kuasa hukum terdakwa Keri, Lingga Nugraha, menilai dari keterangan saksi PT Pertamina memang membutuhkan menimbun BBM sejak awal tahun 2012. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan dua terdakwa lainnya terlibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara hingga 285,1 triliun rupiah. Di mana kita melihat tentu dan ini sudah terkonfirmasi bahwasanya Pertamina ternyata membutuhkan, dan ternyata dalam konteksnya Pertamina memerlukan tambahan atau suplai penimbunan BBM ini sudah dari sejak awal semenjak tahun 2012, dan itu bisa kita lihat dalam kesaksian saksi Hanung tentu dan saksi Alfian membeberkan bahwasanya Pertamina membutuhkan penimbunan BBM yang lebih besar lagi sebesar 400.000 kiloliter per tahunnya, dan itu Pemirsa, Kejaksaan Agung serahkan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto yang hadir saat penyerahan mengatakan uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari dua korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Ternyata luar biasa ya, itu uang 2, sekian triliun saja itu sudah memenuhi tembok begitu ya. Gunung uang
uang itu ya. Kalau di sana kalau kita ngebayangin di studio ini kira-kira 13 triliun itu segimana ya Bayu? Aduh, ini nggak kelihatan kayaknya, nutupin kamera ya. Juga mungkin ya. Dan mungkin itu uang 13 triliun itu bisa buat wall climbing. Bisa dipanjat begitu ya, kalau mau coba-coba hiking itu bisa belajar tuh pakai 13 triliun tadi ya. Jadi kira-kira nggak habis berapa turunan ya? Wah, turunan tanjakan juga nggak habis tuh kayaknya. Nah ini ternyata ada momen yang unik juga ya sebenarnya ketika penyerahan uang dari hasil korupsi CPO tadi ya, di mana ini terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang hendak push up di depan Presiden Prabowo Subianto. Nah kenapa mau push up? Karena Purbaya ini terbirit-birit karena telat dalam acara yang dihadiri oleh presiden tersebut. Kita lihat. Ada kejadian menarik saat penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin pagi. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi 13 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Awalnya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang meminta maaf. Kemudian Purbaya hendak melakukan push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Presiden Prabowo menepuk bahunya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu. Karena pajaknya kan naik kencang. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi tinggi ya. Saran itu maksudnya apa sih? Aku di kisaran yang telah tadi hampir disuruh push up gue tuh. Kemarin push up kamu, waduh, gue udah mau gini. Tadi terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan Bapak kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak. Itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Purbaya pun kemudian mengikuti kegiatan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat dari pengungkapan kasus korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, semoga dengan mengembalikan uang milik negara. Kalau tadi kan kasus CPO minyak ya, Bayu ya. Ini untuk kasus mega korupsi lain juga uangnya bisa segera ditarik gitu ya, kembalikan ke negara ya. Karena tadi ya banyak sekali manfaatnya. Betul sekali untuk masyarakat tentunya. Ya, tapi kalau kita lihat Pak Purbaya tadi hampir push up ini ya. Ini artinya Pak Purbaya ini terlalu sibuk menghitung uang negara. Sampai-sampai sibuk menghitung waktunya dari rumah sampai ke lokasi ya, ke venue begitu mungkin ya. banyak hal belum disampaikan sama Pak Purbaya secara detail ya, kenapa bisa telat begitu ya datang ke acara tersebut. Tapi kalau kita lihat memang aktivitas Pak Purbaya ini bisa kita saksikan juga melalui media sosialnya melakukan sidak-sidak ke sejumlah tempat seperti ke bea cukai, kemudian ke bank-bank BUMN dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini memang gaya komunikasi Pak Purbaya ini menarik ya Bayu ya. Iya, lumayan cowboy tapi ternyata pekerjaannya yang dilakukan belakangan-belakangan ini juga cukup diapresiasi oleh masyarakat umumnya, warganet begitu ya, banyak yang memberikan apresiasi. Apakah Pak Purbaya adalah cowboy yang berpihak dengan masyarakat? Ya, tentu ini yang jadi harapan kita begitu ya. Betul sekali. Semoga juga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga sejumlah menterinya ini dapat tentunya membangun Indonesia menjadi lebih baik ya Bayu ya. Dan memang ini Presiden Prabowo ini menggelar sidang kabinet paripurna pemirsa. Di mana Presiden juga mengapresiasi menteri karena banyak program telah memenuhi target. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu, para menteri telah datang ke Istana Presidenan sejak Senin siang. Dalam rapat kabinet paripurna ini, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras mensejahterakan rakyat. Pemimpin saudara-saudara, saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua
yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda